Di kelas, kamu menjadikan paha sahabat cewekmu sebagai bantal. Langsung rebahan di atasnya dan tertidur. Bahkan membuat pahanya basah karena air liurmu. Melihat pemandangan ini, mata semua cowok di kelas hampir copot. Mu Chen ini benar-benar tidak takut mati. Ya, tanda tanya. Beraninya dia. Tapi tak ada yang menyangka. Si primadona sekolah bukan saja tidak marah, malah menunduk menatapmu dengan lembut. Membiarkanmu berbaring dengan tenang. Suara-suara kaget di sekitar tidak memengaruhimu sedikit pun. Kamu malah tidur lebih nyenyak dan mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi, kamu berubah menjadi orang super kaya dengan bisnis di seluruh dunia. Tapi saat kamu sakit parah, terbaring sekarat di ranjang rumah sakit yang dingin, tidak ada satu orang pun di ruang rawat yang besar itu. Selama itu, hanya ada satu gadis yang sering mengunjungimu. Dia adalah Su Qianqian, yang pahanya sedang kau jadikan bantal saat ini. Kamu dan Su Qianqian adalah teman sekelas di SMA. Karena sifatnya yang santai dan tidak ambil pusing, kalian dengan cepat menjadi sobat karib. Kemudian, saat kamu kuliah, pacarmu tidak bisa menerima keberadaan sahabat cewek sepertinya di sisimu. Jadi kamu perlahan-lahan menjauhinya. Kamu hanya ingat samar-samar. Hari itu, Su Qianqian menangis sejadi-jadinya. Matanya yang selalu berbinar itu dipenuhi kekecewaan. Hingga di akhir hayatmu, kamu baru tersadar. Ternyata gadis bodoh ini telah diam-diam mencintaimu selama bertahun-tahun. Air mata penyesalan mengalir dari sudut matamu. Kalau saja bisa mengulang sekali lagi, aku benar-benar tidak ingin melewatkannya lagi. Tiba-tiba, sebuah suara dengan nada sedikit kesal terdengar di telingamu. Laumu, cepat bangun. Kita memang sobat karib. Itu benar. Tapi bagaimanapun juga aku ini seorang gadis. Tahu, lihat, air liurmu sudah membasahi seluruh kakiku. Kamu tiba-tiba membuka mata, melihat suasana ramai di sekitarmu. Baru saat itulah kamu sadar. Hari ini adalah hari setelah ujian kelulusan. Pertemuan terakhir semua orang di dalam kelas. Otakmu langsung kosong. Jangan-jangan, aku terlahir kembali. Suara Su Qianqian menarikmu kembali ke dunia nyata. Laumu, kenapa kamu melamun? Dia menunjuk noda basah di roknya. Lihat nih, kakiku basah kena air liur. Sebagai biang keladinya, bukankah seharusnya kamu membersihkannya untukku? Kamu tersadar. Tatapanmu jatuh pada Su Qianqian. Pada wajah polosnya yang familiar, sudut bibirmu menyeringai nakal. Mencuci paha? Su Qianqian melirikmu dengan jijik. Maksudku cuci roknya. Lagi pula, kita sudah kenal begitu lama. Sepertinya kamu tidak pernah menganggapku sebagai perempuan, kan? Sambil menopang dagu dengan satu tangan, kamu menjawab sambil tersenyum. Iya. Ada masalah. Tapi tadi kamu terus menatap kakiku. Dia mendekat diam-diam, dengan tatapan sedikit licik. Kenapa aku merasa sekarang kamu menganggapku sebagai perempuan? Ya, tanda tanya. Jangan-jangan, Laumu, kamu naksir aku? Ya, tanda tanya. Kemudian, dia mulai memuji dirinya sendiri. Tapi benar juga. Aku kan cantik. Nilaiku juga bagus. Kamu setiap hari bergaul denganku. Jadi wajar kalau kamu jadi suka padaku. Kamu melihat Su Qianqian yang sedang berakting heboh di depanmu. Hatimu berbunga-bunga. Sebuah ide berani muncul di benakmu. Su Qianqian saat ini masih begitu polos dan menggemaskan. Bagaimana kalau sekarang juga kubujuk dia jadi istriku? Saat itu, suara wali kelas tiba-tiba terdengar. Para siswa sekalian, pertama-tama, selamat atas kelulusan kalian dari SMA. Aku tidak akan banyak bicara lagi. Aku yakin kata-kata itu sudah membuat telinga kalian bosan selama 3 tahun ini. Sekarang kalian boleh pulang. Ingat untuk melapor pada ketua kelas agar semua tenang. Selamat menikmati liburan musim panas. Begitu suaranya selesai, Su Qianqian langsung menyikut lenganmu. Laumu, setelah pulang nanti harus sering-sering berkabar. Ya, liburan musim panas sangat membosankan. Aku mungkin akan mencarimu untuk bermain. Tentu saja, kalau kamu terlalu merindukanku, kamu juga boleh datang ke rumahku. Nanti aku akan minta orang tuaku memasakkan makanan enak untukmu. Kamu tersenyum dan menggelengkan kepala. Kenapa buru-buru? Waktunya masih panjang. Ayo,
Kita minum bubble tea di depan gerbang sekolah. Aku yang traktir. Kamu diam-diam merasa senang. Bercanda. Akhirnya bisa terlahir kembali. Mana mungkin aku membiarkanmu pergi begitu saja? Sukian-kian langsung tertegun. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ya ampun. Laumu. Sejak kapan kamu jadi begitu murah hati? Ini bukan gayamu. Apa kamu punya niat tersembunyi? Ingin menipuku untuk membantumu membereskan barang, lalu mengantarmu ke stasiun. Ingin menjadikanku kuli? Ya, tanda tanya. Kuberitahu ya, dengan tubuh sekecil ini, aku bahkan tidak kuat membawa barangku sendiri. Dan kamu masih ingin aku membantumu? Tentu saja tidak. Xiao Qian, nanti aku traktir kamu bubble tea yang harganya 20 yuan segelas. Tapi sebelum minum, kita harus melakukan sapaan persahabatan antar sobat dulu. Apa itu sapaan persahabatan antar sobat? Sukian-kian bertanya dengan bingung. Kamu mulai mengarang dengan serius, yaitu saling berpelukan. Aku dan teman sekamarku sering melakukannya. Mendengar itu, wajah Sukian-kian langsung menunjukkan rasa jijik. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya dua pria dewasa berpelukan. Pemandangan itu pasti sangat aneh. Bukannya anak perempuan, masih saja berpeluk-pelukan. Menjijikkan sekali. Laumu, kamu masih berani bilang tidak pernah berbagi filosofi hidup dengan sesama cowok. Kamu sengaja berpura-pura kecewa dan menghela napas sambil melambaikan tangan. Lupakan saja. Anggap saja aku tidak pernah bilang apa-apa. Tadinya aku mau memberimu kesempatan untuk menunjukkan persahabatanmu padaku. Laumu, aku yang salah. Sukian-kian langsung panik. Dia segera menarik lenganmu. Aku tidak seharusnya bicara begitu tentangmu. Jangan marah dong. Laumu, bagaimana kalau bubble tea-nya aku yang traktir? 2 gelas, 40 yuan. Aku yang bayar. Jadi, kamu membawa Sukian-kian ke kedai bubble tea di depan gerbang sekolah. Saat kamu hendak membayar, Sukian-kian dengan cepat membayar 40 yuan itu lebih dulu. Hampir lupa. Dia memberikan segelas bubble tea ke tanganmu, memintamu memegangnya. Bukankah hanya berpelukan? Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengambil keputusan besar, maju dan memelukmu dengan ringan. Sudah, sekarang kamu puas, kan? Dia cepat-cepat melepaskanmu, mengambil bubble tea-nya dan menyeruputnya dengan kuat. Pipinya sedikit memerah. Sukian-kian memegang bubble tea-nya. Tersenyum puas hingga matanya melengkung. Lumayan juga. Laumu, kita sudah jadi sahabat beda jenis kelamin selama 3 tahun. Akhirnya di hari kelulusan ini, aku bisa minum bubble teh traktiranmu. Dulu selalu aku yang bayar. Sukian-kian menggoyangkan bubble teh di tangannya, berkata dengan bangga. Memang benar roda kehidupan berputar. Sekarang, akhirnya giliranmu mentraktirku. Siapa sangka? Begitu selesai bicara, senyum di wajahnya membeku. Tunggu, sepertinya ada yang tidak beres. Sukian-kian baru sadar dan menepuk dahinya. Dia melotot padamu dengan kesal. Bukankah sudah sepakat kamu yang traktir? Kenapa akhirnya jadi aku yang bayar? Dasar pelit. Nanti kalau punya pacar, dia bisa-bisa mati miskin bersamamu. Tidak sepertiku. Aku sangat murah hati pada sahabat. Nanti pacarku pasti akan sangat bahagia. Tentu saja, lagi pula kamu kan bucin. Aku sudah lama tahu itu. Laumu, apa itu bucin? Dia mengerjapkan matanya yang besar dan polos. Apa kamu sedang memujiku? Iya. Kamu mengangguk sekenanya. Aku sedang memujimu. Kamu benar-benar pintar. Ya, Sukian-kian yang berusia 19 tahun memang sangat polos dan menggemaskan. Dia sepertinya tidak tahu apa itu kesedihan. Di otaknya selalu ada hal-hal yang menyenangkan. Dia benar-benar tipe gadis manis yang, meskipun gajinya hanya 800, bisa tetap ceria setiap hari. Tak terasa, kalian sudah sampai di persimpangan. Asrama laki-laki dan perempuan. Sudah waktunya berpisah. Laumu, sampai jumpa di liburan musim panas. Sukian-kian melambaikan tangan padamu. Nanti, kalau ada waktu, ingat cari aku untuk main. Ya, setelah itu, dia berbalik dan berlari masuk ke asrama perempuan. Kamu pun kembali ke asramamu.
Dengan cepat kamu membereskan barang bawaan dan bersiap pulang. Tak lama kemudian, kamu sudah duduk di mobil yang dipesan. Tak disangka, mobil baru berjalan tidak jauh. Di luar jendela turun hujan deras. Kamu bersyukur karena cepat pergi. Tapi di sisi lain, Su Qianqian sedang sial. Dia tidak hanya basah kuyup, yang lebih parah lagi, dia juga baru sadar kalau tiket kereta di tangannya ternyata tiket untuk kemarin. Sekolah sudah ditutup. Dia tidak bisa kembali. Meskipun bisa menginap di hotel, tapi sebagai seorang gadis, dia tidak berani. Kalau bertemu orang jahat, dengan tubuhnya yang mungil ini, tidak akan cukup untuk melawan. Setelah berpikir panjang, Su Qianqian memutuskan untuk menelponmu, memintamu menampungnya semalam. Kamu mengangkat telepon dan bertanya, "Ada apa?" "Xiao Qian." Laumu. Aku salah beli tiket. Tidak bisa pulang. Di luar hujan deras sekali. Sekarang aku basah kuyup. Bisakah kamu datang ke stasiun, menyelamatkan sahabat terbaikmu ini?" Mendengar kata-katanya, hatimu langsung terasa sesak. Rasa cemas langsung memuncak. "Baik. Xiao Qian. Kamu cari tempat berteduh dulu. Tunggu aku. Aku akan segera minta sopir putar balik." "Siap, bos." Dari seberang telepon terdengar tawa polosnya. "Aku tahu, kamu tidak akan tega meninggalkanku. Laumu, kamu memang sahabat sejati." Belasan menit kemudian, melalui jendela mobil, kamu melihat dari kejauhan sosok mungil yang memeluk lengannya. Gemetaran kedinginan. Rambutnya yang basah menempel di wajah, terlihat sangat menyedihkan. Begitu Su Qianqian melihat mobil, dia segera membuka pintu dan masuk. "Laumu, akhirnya kamu datang." Kamu memberinya handuk kering sambil bercanda. "Bagaimana, Xiao Qian? Apa kamu merasa di saat genting, sahabatmu ini cukup bisa diandalkan?" Su Qianqian mengambil handuk itu, mengeringkan rambutnya asal-asalan, sambil mengangguk berulang kali. Iya. Laumu, kamu baik sekali. Masih mau menjemputku di tengah hujan deras. Aku terharu sekali. Kalau bukan, karena kita beda jenis kelamin, aku pasti sudah menciummu." "Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Nanti sampai di rumah, kamu mandi air hangat dulu. Ganti baju yang bersih. Baju di kopermu tidak apa-apa, kan?" Su Qianqian menggelengkan kepala. Dengan lesu dia berkata, "Hujannya turun di tengah jalan. Berhenti begitu lama. Mungkin baju di dalamnya juga sudah basah, tapi tidak apa-apa. Laumu, kamu punya baju bersih, kan? Aku bisa pakai bajumu. Tenang, aku tidak jijik denganmu." Kamu menoleh keluar jendela, berpikir dalam hati, nanti lebih baik pergi ke toko membelikannya baju baru. Sesampainya di rumah, Su Qianqian seperti kucing kecil yang penasaran, tertarik pada semua yang ada di kamarmu. Dia menyentuh dan melihat-lihat. "Laumu, ini pertama kalinya aku ke rumahmu. Rumahmu terlihat sangat nyaman." Kamu menunjuk ke arah kamar mandi. "Cepat pergi mandi. Baju bersih nanti aku antarkan." Su Qianqian mengangguk. "Baiklah, aku mandi dulu." Jangan mengintip." "Ya." Baru berjalan 2 langkah, dia berbalik dengan wajah curiga. "Laumu, kamu tidak memasang kamera tersembunyi di kamar mandi, kan? Apa yang kamu pikirkan?" "Xiao Qian, kita sudah bersahabat selama 3 tahun. Tidak bisakah ada sedikit kepercayaan dasar di antara sahabat? Sebenarnya yang ingin kamu katakan adalah..." Su Qianqian, kenapa kamu bahkan mencurigai sahabatmu sendiri?" Tatapanmu tanpa sadar beralih dari wajahnya yang cantik ke bawah. Kakinya memang putih dan jenjang. Sayangnya, dadanya rata. Su Qianqian mengikuti arah pandanganmu dan menunduk. Dia langsung mengerti. Wajahnya memerah karena marah. "Mu Chen, tunggu saja. Anak gadis akan berubah saat dewasa. Semakin lama semakin cantik. Nanti sesampainya di rumah, aku akan minta ibuku membuatkan susu pepaya setiap hari. Aku akan minum selama 2 bulan. Nanti aku akan membuatmu terkejut." Setelah itu, dia langsung lari ke kamar mandi. Melihat pakaiannya yang basah kuyup, kamu memutuskan untuk keluar, pergi ke mall untuk membelikannya 1 set baju baru. Siapa sangka, baru setengah jalan, telepon dari ibumu menyusul. "Xiaomu,
Malam ini, keluarga kita berencana mengadakan 317 pesta perayaan untukmu di Hotel Suntian. Ingat datang tepat waktu jam 8 malam. Ya, baik, Bu. Saat itu, kamu tiba-tiba teringat Sukian-kian yang masih di rumah. Sebuah ide jahil langsung muncul. Kalau aku membawanya ke sana, ekspresi ibu pasti akan lebih seru. Oh ya, Bu, aku punya teman sekelas yang sangat akrab denganku di sekolah. Dia salah beli tiket kereta. Mungkin akan menginap di rumah kita semalam. Aku berencana membawanya untuk makan malam bersama. Boleh, kan? Teman sekamar. Ya, tanda tanya. Tidak masalah. Tapi di rumah kita hanya ada 2 kamar tidur. Nanti, terpaksa temanmu harus tidur sekamar denganmu. Ingat untuk memberitahunya dulu. Tanyakan, apakah dia keberatan. Baiklah, Bu. Ada pelanggan datang ke toko. Aku tutup dulu teleponnya. Sampai jumpa malam ini. Xiaomu. Sang, kamu kembali ke ruang tamu dengan baju yang sudah dibeli. Sukian-kian juga baru selesai mandi. Dia keluar mengenakan kaosmu yang kebesaran. Detik berikutnya, tatapannya jatuh pada tas belanja yang kamu bawa. Laumu, apa yang kamu bawa itu? Mata Sukian-kian berbinar, mendekat seperti kucing kecil yang penasaran. Apakah itu makanan enak? Cepat berikan padaku. Aku mau coba. Perutku sudah keroncongan. Tapi saat dia dengan antusias maju dan melihat isi tas itu adalah pakaian, dia langsung tertegun. Laumu, kenapa isinya pakaian perempuan semua? Untukku. Kamu mengangguk. Bajumu kan basah semua. Coba dulu. Tas atau tidak? Laumu, kamu memang sahabat terbaikku. Baik sekali padaku. Baju ini pasti mahal. Ya, tanda tanya. Nanti aku transfer uangnya. Kamu segera melambaikan tangan. Tidak perlu. Baju ini tidak seberapa harganya. Aku beli asal saja. Hanya beberapa puluh yuan. Kamu berkata begitu karena sangat tahu sifat Sukian-kian. Kalau dia tahu baju ini harganya beberapa ratus yuan, dia pasti akan mencari cara untuk mengembalikannya padamu. Beberapa puluh yuan juga tidak masalah. Aku akan ganti sekarang. Tak lama kemudian, Sukian-kian keluar dari kamar setelah berganti pakaian. Dia bahkan berputar dengan sentil di depanmu. Bagaimana? Laumu, cantik, kan? Aku memakainya. Kamu mengamatinya dari atas ke bawah, lalu berkomentar dengan serius. Bajunya bagus. Apa maksudmu bajunya bagus? Sukian-kian langsung tidak senang. Sambil berkacak pinggang, ada gadis secantik bidadari yang luar biasa cantiknya berdiri di depanmu. Tapi fokusmu malah pada bajunya. Laumu, apa begitu sulitnya mengakui aku cantik? Dia cemberut, melirikmu dengan kesal. Melihatnya yang cemberut, kamu tertawa terbahak-bahak. Xiao Qian, maksudku tadi, bajunya memang bagus, tapi yang terpenting adalah siapa yang memakainya. Nah, begitu dong. Laumu, seleramu bagus sekali. Jangan memujiku begitu. Aku bisa jadi sombong nanti. Oh ya, Xiao Qian, malam ini ibuku mengadakan pesta perayaan untukku. Kamu ikut juga? Ya, tanda tanya. Aku sudah bilang pada ibu. Boleh. Sukian-kian langsung terlihat antusias. Pas sekali. Aku juga lapar. Kapan kita pergi? Jawaban ini sudah kamu duga. Kamu suka sifatnya yang belak-belakan. Jadi tidak perlu repot-repot membujuknya. Jam 8 malam. Aku mandi sebentar. Lalu kita berangkat. 2,5 menit kemudian, kalian berdua langsung menuju Hotel Suntian. Tapi sesampainya di depan pintu ruang pribadi, keberanian Sukian-kian langsung hilang. Dia tiba-tiba menjadi gugup, menarik ujung bajumu dan bertanya pelan. Laumu, apa yang harus aku katakan saat bertemu orang tuamu? Aku sedikit gugup. Apa yang kamu gugupkan? Calon menantu. Cepat atau lambat harus bertemu calon mertua. Sukian-kian tanpa sadar menjawab. Memang benar begitu. Tapi setelah sadar, wajahnya langsung memerah. Bukan begitu. Siapa yang jelek? Aku kan cantik. Cantik luar biasa. Bukan? Siapa juga calon menantumu? Laumu, aku menganggapmu sobat. Tapi kamu malah punya niat lain. Ya, tanda tanya. Pantas saja akhir-akhir ini kamu baik sekali padaku. Ternyata ada maunya. Cepat mengaku.
Kamu tidak peduli dengan om lainnya. Langsung mendorong pintu ruang pribadi. Di dalam, di meja bundar besar, sudah duduk penuh kerabat keluarga. Semua datang untuk merayakan kelulusanmu dari ujian dan SMA. Xiaomu, kamu sudah datang. Ibumu, Shenman, segera berdiri, menyambut dengan ramah. Ayo masuk, ayo masuk. Tinggal kamu saja yang ditunggu. Namun, saat semua orang melihat kepala kecil yang muncul dari belakangmu, seluruh ruangan langsung hening. Teman perempuan. Ya, tanda tanya. Jadi ketika kamu mendengar bahwa primadona sekolah saat ini imut dan mudah dibujuk, malam itu juga, kamu segera membawanya ke hadapan orang tuamu, memikirkan cara bagaimana membujuk si polos ini menjadi istrimu. Saat ini, Shenman menatap Su Qianqian yang mengintip di pintu, otaknya terasa hampir meledak. Dia tidak menyangka, kamu, anak nakal yang baru lulus, sudah membawa pulang pacar. Hebat juga kamu. Detik berikutnya, Shenman dengan antusias menyambutnya, menarik tangan Su Qianqian. Aduh, selamat datang, adik manis ini. Namanya siapa? Shenman saat itu sangat bersemangat. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, sambil memberimu tatapan pujian. Anak nakal, seleramu bagus juga. Tidak salah, anakku. Sementara itu, ayahmu juga diam-diam mendekat, mengacungkan jempol. Hebat. Nah, jauh lebih hebat daripadaku dulu. Nah, cepat katakan pada ibu. Siapa nama teman perempuanmu ini? Kamu berdeham. Namanya Su Qianqian. Bu, panggil saja dia Xiao Qian. Xiao Qian. Ya, tanda tanya. Shenman tersenyum lebar. Nama yang bagus. Orangnya lebih manis dari namanya. Su Qianqian saat ini sangat gugup sampai berkeringat. Dia sedikit kewalahan dengan keramahan Shenman. Otaknya hampir tidak berfungsi. Kamu melihat Su Qianqian yang gugup di sampingmu. Segera membantunya. Xiao Qian. Aku kenalkan. Ini ibuku. Siapa sangka? Mungkin karena terlalu gugup, Su Qianqian tanpa sadar memanggil Shenman dengan sebutan Mama. Kamu langsung terpaku. Itu ibuku. Kamu belum boleh memanggilnya begitu sekarang. Su Qianqian juga langsung sadar. Wajahnya langsung memerah. Sambil melambaikan tangan, dia menjelaskan. Oh, bukan. Tante. Halo, Tante. Shenman menahan tawa. Berpikir dalam hati. Gadis ini menarik sekali. Kamu melanjutkan perkenalan. Ayo. Aku kenalkan lagi. Ini ayahku. Kamu sengaja menggodanya. Kali ini tidak akan memanggil papa. Kan? Su Qianqian menyenggolmu pelan dengan bahunya. Berbisik mengeluh. Laumu, jangan menjebakku. Sengaja ingin menertawakanku. Ya, tanda tanya. Untuk meredakan kecanggungan, Su Qianqian berinisiatif menyapa ayahmu. Tapi begitu bicara, lagi-lagi terjadi momen memalukan. Paman, boleh tahu marga Anda? Ayahmu hampir bingung, tapi tetap menjawab dengan kooperatif. Aku bermargamu. Wah, kebetulan sekali. Laumu, ayahmu ternyata punya marga yang sama denganmu. Su Qianqian benar-benar gugup sampai salah bicara. Untungnya Shenman menyadari kesulitannya. Segera menengahi. Sudah, jangan berdiri terus. Karena semua sudah berkumpul, ayo kita mulai makan. Ayo, duduk. Setelah duduk, Su Qianqian ingin sekali mencari lubang untuk bersembunyi. Apa saja yang tadi dia katakan, benar-benar memalukan. Xiao Qian, ayo makan yang banyak. Jangan sungkan. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Shenman dengan ramah duduk di samping Su Qianqian. Sumpitnya tidak berhenti bergerak, terus-menerus menambahkan lauk ke mangkuknya. Su Qianqian merasa sangat tersanjung. Dia buru-buru berterima kasih. Baik, terima kasih, Tante. Shenman meliriknya. Lalu mulai bercanda lagi. Aku masih merasa 539 panggilan mama tadi terdengar lebih enak. Wajah Su Qianqian langsung memerah seperti tomat sambil melambaikan tangan. Tante, itu tidak pantas. Aku sudah cukup malu tadi. Aku menoleh, melihat ekspresi kanggungnya. Sengaja menggodanya. Apa yang tidak pantas?
Lagi pula, kita kan sahabat baik. Ibuku ya ibumu juga. Su Qianqian. Mendengar omong kosongmu yang serius itu, ternyata benar-benar tertipu. Setelah dipikir-pikir, sepertinya memang begitu. Setelah makan malam, dalam perjalanan pulang, Sandman yang duduk di kursi penumpang depan berkata sambil tersenyum. Xiao Qian, kamar di rumah kami, 558, agak terbatas. Hanya ada 2 kamar tidur. Sepertinya, malam ini terpaksa kamu tidur sekamar dengan Xiaomu. Meskipun kamu baru saja menjelaskan bahwa kamu dan Su Qianqian hanya teman. Tapi mana mungkin Sandman percaya? Mana ada teman biasa yang baru, lulus langsung menginap di rumah laki-laki. Ini jelas pasangan kekasih. Jadi dia sengaja berkata begitu, ingin menguji reaksi Su Qianqian. Su Qianqian langsung tertegun. Meskipun dia dan kamu sangat akrab seperti sahabat, tapi bagaimanapun juga dia seorang gadis. Bagaimana bisa begitu saja tidur sekamar dengan laki-laki? Hanya dalam beberapa detik, di kepala Su Qianqian sudah terbayang 800 skenario. Bagaimana kalau Laumu ini sudah lama berniat jahat padaku, lalu tengah malam berubah menjadi serigala? Bukankah aku seperti mengantar domba ke mulut harimau? Tapi dia cepat-cepat meyakinkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Selama 3 tahun ini, karakter Laumu bisa dipercaya. Dia bukan orang seperti itu. Tapi kalau dibilang dia naksir aku, itu sangat mungkin. Jadi, Su Qianqian dengan bingung mengangguk. Kali ini, giliran Sandman yang tertegun. Dia tidak menyangka Su Qianqian benar-benar setuju. Jangan-jangan kedua anak ini sudah sejauh itu? Begitu sampai di kamar, Su Qianqian segera mendekatimu sambil tersenyum. Laumu, meskipun aku ini cantik jelita, tapi jangan lupa kita ini sahabat. Kamu harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai melakukan serangan mendadak saat aku tidur. Ya. Setelah itu, dia sengaja mendekat padamu, ingin melihat reaksimu. Kamu segera mengulurkan tangan menghalanginya. Dengan wajah serius kamu berkata, Su Qianqian, caramu menguji keteguhanku ini benar-benar menodai persahabatan kita yang suci. Kamu tahu betul, kalau kamu menunjukkan sedikit saja ketertarikan padanya, mungkin detik berikutnya gadis kecil ini akan langsung kabur. Su Qianqian melihat sikapmu yang seperti pria baik-baik, baru merasa lega. Sepertinya malam ini dia bisa tidur nyenyak, tanpa harus waspada terus-menerus terhadapmu. Dia langsung tertawa cikikikan, sambil mengedipkan mata padamu. Laumu, kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku jadi takut. Loh, kamu merasa kesal sekaligus lucu. Dasar gadis penipu. Su Qianqian memiringkan kepalanya, bertanya dengan polos. Apa kamu sedang memujiku? Iya, aku sedang memujimu. Kamu melambaikan tangan dengan pasrah. Cepat tidur sana. Saat Su Qianqian baru saja berbaring, dia masih sangat manis. Diam tak bergerak, terlihat sangat menggemaskan. Tapi saat tengah malam, dia tiba-tiba berubah menjadi gurita. Tangan dan kakinya terus melingkar di tubuhmu. Saat kamu sedang tidur nyenyak, dia tiba-tiba menendangmu dengan keras. Kamu langsung jatuh dari tempat tidur seperti karung pasir. Su Qianqian terbangun karena suara jatuhanmu. Dia mengucek matanya yang masih mengantuk, melihatmu terkapar di lantai. Kesadarannya langsung pulih. Laumu, maaf, aku benar-benar salah. Su Qianqian memang selalu tidur seperti itu. Bahkan saat tidur sendirian di ranjang besar, dia sering jatuh sendiri. Dia menatapmu dengan wajah memelas. Maaf, Laumu. Aku memang tidurnya tidak tenang. Dulu waktu ibuku tidur bersamaku, dia juga sering kutendang. Kamu tertawa pasrah. Sudahlah. Cepat kembali ke tempat tidur dan tidur lagi. Su Qianqian langsung menatapmu dengan mata berkaca-kaca karena terharu. Laumu, kamu baik sekali. Aku kira kamu akan marah. Dia kembali tertawa. Kalau bukan, karena kita beda jenis kelamin. Aku benar-benar ingin menciummu. Kemudian, Su Qianqian dengan patuh kembali ke tempat tidur. Malam itu dia akhirnya tidak berulah lagi. Hingga pagi hari, saat sinar matahari pertama masuk melalui celah tirai, Su Qianqian baru bangun dengan malas dari tempat tidur. Sambil menguap,
Su Qianqian berjalan sempoyongan ke dapur dan melihatmu sedang sibuk. Laumu, paman dan tante kemana? Kenapa tidak kelihatan? Kamu menoleh sambil tersenyum. Mereka membuka toko di jalan komersial. Harus buka pagi-pagi untuk berdagang. Jadi mereka sudah berangkat sebelum fajar. Oh, begitu. Su Qianqian mengusap perutnya. Lalu kita sarapan apa? Mau makan di luar? Kamu mengambil beberapa bahan dari kulkas. Dengan terampil menyiapkannya di talenan. Kita masak sendiri saja. Biar tidak repot. Su Qianqian menatapmu dengan kaget. Dia mengamatimu dari atas ke bawah. Tidak mungkin. Laumu, jangan membual. Kamu benar-benar bisa memasak? Kalau aku makan masakanmu, apa aku masih bisa keluar hidup-hidup? Kamu menatapnya tanpa daya. Sambil menunjuk ke meja. Ada uang di meja. Kalau mau, kamu bisa beli sarapan di bawah. Jangan. Laumu, aku cuma bercanda. Su Qianqian langsung menggosok-gosokkan tangannya dengan manja. Memasang wajah memelas. Aku tidak sangka kamu bisa memasak. Nanti aku harus mencobanya. Mau lihat sehebat apa masakan Laumu? Tak lama kemudian, kamu keluar membawa sepiring telur orak-arik tomat yang masih panas. Masakan ini semua orang bisa membuatnya. Sulit untuk membuatnya tidak enak. Su Qianqian dengan ragu mengambil sepotong. Memasukkannya ke mulut. Detik berikutnya, matanya langsung berbinar. Rasanya luar biasa enak. Ya ampun. Laumu, teriaknya berlebihan. Bagaimana cara kamu memasak ini? Enak sekali. Siapapun yang jadi pacarmu pasti bahagia setengah mati. Dibandingkan dengan masakanmu. Masakan ibuku seperti bukan untuk manusia. Su Qianqian semakin berlebihan. Tapi sumpit di tangannya tidak berhenti. Dia terus makan sampai piringnya bersih. Kamu terpaku menatap piring yang kosong itu. Qianqian kecil, kamu kejam sekali. Kamu benar-benar tidak menyisakan satu suap pun untukku. Su Qianqian tersenyum licik. Maaf ya, aku benar-benar tidak tahan untuk makan lebih banyak. Siapa sangka aku tidak sengaja menghabiskan semuanya. Tapi Laumu, kamu tidak boleh marah. Ya, karena hari ini aku akan pulang. Untuk beberapa waktu ke depan, kamu tidak akan melihatku lagi. Jadi, kamu harus segera menghargai kesempatan ini bersamaku. Tapi, kalau Laumu tidak rela, aku sebenarnya bisa menginap semalam lagi. Saat berbicara, Su Qianqian mengeluarkan ponselnya untuk memesan tiket. Tapi tepat saat dia akan memesan, telepon dari ibunya tiba-tiba masuk. Qianqian kecil, ibu mau memberitahumu sesuatu. Aku dan ayahmu akan berlibur ke luar negeri. Suara di seberang telepon terdengar sangat bersemangat. Akhirnya liburan musim panas tiba. Aku dan ayahmu berencana berbulan madu berdua di luar negeri selama 2 bulan. Dulu ayahmu pernah berjanji padaku. Setelah kamu selesai ujian masuk universitas, dia akan membawaku jalan-jalan selama 2 bulan. Kamu akhirnya sudah selesai ujian. Ayahmu kali ini akan menepati janjinya. Cepat pulang ya. Di bawah bantal di kamarmu, ada uang tunai 18 yuan yang kutinggalkan untukmu. Uang itu pasti cukup untuk makanmu selama 2 bulan ini. Sudahlah, pesawat akan segera lepas landas. Aku tutup dulu ya. Tut. Telepon langsung ditutup. Su Qianqian benar-benar tercengang. Dia langsung terpaku di tempat. Tidak sempat bereaksi sama sekali. Dia sekarang sangat curiga bahwa dia hanyalah bonus isi pulsa. Sekarang bagaimana ini? Ayah dan ibu tidak di rumah. Tidak ada gunanya dia pulang sendirian. Memikirkan hal ini, Su Qianqian perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke Laumu. Bagaimana kalau liburan musim panas ini, aku tinggal di rumahmu saja? Begitu Su Qianqian mendengar orang tuanya akan keluar negeri, dan hanya meninggalkannya sendirian di rumah. Tatapan matanya yang sedih langsung tertuju pada Laumu. Bagaimana kalau liburan musim panas ini, aku tinggal di rumahmu saja? Lagi pula, bukankah kamu juga akan masuk universitas mode? Aku juga mendaftar ke universitas yang sama denganmu. Nanti kita bisa mendaftar bersama-sama. Kamu melihat ekspresi penuh harap di wajahnya. Dalam hatimu, kamu juga mulai membuat perhitungan. Lagi pula, kamu baru saja terlahir kembali. Kamu juga ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan Qianqian kecil. Jadi, kamu mengangguk. Baiklah, akan kupertimbangkan.
Siapa sangka begitu kamu selesai bicara, Su Qianqian langsung melompat kegirangan. Hebat! Laumu, kamu setuju. Aku tahu kamu yang terbaik. Kamu benar-benar terpana melihatnya. Su Qianqian, apa kamu tidak mengerti ucapanku? Dia malah terkikik. Laumu, pertimbangkanlah pelan-pelan. Berapa lama pun akan kutunggu. Baru saja selesai makan. Su Qianqian langsung menyingsingkan lengan baju dan mulai cari muka. Mencuci piring. Mengepel lantai. Sambil bersenandung di dapur mencuci piring. Dia berpikir dalam hati. Melihat aku begitu rajin, Laumu pasti tidak akan tega menolakku. Melihat Qianqian kecil mengambil alih tugas cuci piring, kamu pun senang bisa bersantai. Saat itu, ponsel di sofa tiba-tiba bergetar. Kamu mengangkatnya begitu saja. Terdengar suara wanita yang merdu dari seberang telepon. Dia mengaku sebagai manajer umum warnet Millie. Ternyata, saat baru terlahir kembali, kamu telah membangkitkan kemampuan untuk mengumpulkan emosi. Warnet Millie ini adalah hadiah sistem dari mengumpulkan emosi. Keterkejutan Qianqian kecil semalam. Permisi, apa ini dengan tuanmu? Setelah berkomunikasi belasan menit di telepon, kamu menutup telepon dan bersiap untuk pergi. Saat ini, Su Qianqian baru saja keluar dari dapur. Piring-piring sudah dilap hingga berkilau. Lantai juga sudah dipel hingga bersih tak bernoda. Benar-benar sempurna. Dia berkacak pinggang, dengan bangga memamerkan hasil kerjanya padamu. Laumu, cepat puji aku. Piring dan meja sudah kubersihkan semua. Lihat penampilanku yang hebat ini. Bagaimana pertimbanganmu? Tanpa menunggumu bicara, dia bertanya lagi. Oh ya, Laumu, tadi telepon dari siapa? Apa dari tante? Bukan. Bisa dibilang teman. Mengajakku bertemu di Starbucks seberang alun-alun untuk membahas sesuatu. Aku harus pergi sebentar. Qianqian kecil, kamu sekalian pergi ke supermarket di bawah untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Lagi pula kamu akan tinggal selama 2 bulan. Setidaknya harus ada barang-barang milikmu sendiri. Kan tanda tanya. Benar juga. Su Qianqian pertama-tama mengangguk. Lalu, dia tiba-tiba sadar. Tunggu. Laumu, maksudmu kamu setuju aku tinggal di sini? Laumu, kamu memang sahabat terbaikku. Aku sayang sekali padamu. Aku tahu kamu tidak akan tega menolakku. Tenang saja. Aku, Su Qianqian, tidak berani menjamin hal lain. Tapi kepribadianku benar-benar bisa diandalkan. Semua pekerjaan rumah akan kurus. Sambil berbicara, dia menepuk-nepuk dadanya. Sudahlah, jangan ditepuk lagi. Memangnya isinya ada apa? Su Qianqian tertegun sejenak baru mengerti. Dengan marah dia bertanya. Laumu, apa maksudmu? Jangan bilang badanku jelek. Awas kamu. Ya, aku akan langsung ke supermarket membeli setumpuk pepaya untuk dimakan setiap hari. Nanti badanku akan jadi super seksi. Akan kubuat kamu kaget. Setelah itu, kalian berdua turun bersama. Su Qianqian langsung menuju supermarket terdekat untuk membeli kebutuhan hidup. Sedangkan kamu memesan taksi untuk bertemu manajer warnet Millie. Pembicaraan kalian berlangsung hampir 1 jam baru selesai. Kamu baru saja dalam perjalanan pulang. Teleponmu berdering. Ternyata dari Su Qianqian. Laumu, bukankah kamu bilang akan cepat kembali? Ini sudah lebih dari 1 jam dan belum selesai juga? Kunci rumah kan ada padamu. Dia membawa sekantong besar pepaya dan benar-benar menunggu di depan pintu selama 1 jam penuh. Terdengar dia bergumam pelan. Lagi pula ada liburan musim panas 2 bulan. Aku harus makan pepaya setiap hari. Kamu tunggu saja dan lihat apa artinya perubahan besar seorang gadis. Mendengar keluhan Su Qianqian di telepon, kamu segera menenangkannya. Baiklah, tunggu aku di situ. Aku akan segera sampai. Tidak lama kemudian, taksi yang kamu naiki tiba di gerbang kompleks. Sekilas kamu langsung melihat Su Qianqian yang menunggu di sana. Laumu, kamu akhirnya kembali. Aku sudah menunggu di sini selama 1 jam. Tanganku hampir putus karena kantong plastik ini. Sakit sekali. Kamu jadi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kenapa kamu masih memegangnya terus? Kenapa tidak diletakkan di lantai untuk istirahat? Su Qianqian tersenyum polos. Laumu, tunggu saja. 2 bulan lagi. Aku jamin kamu akan sangat terkejut. Mendengar itu,
Kamu tersenyum dan menyetujuinya. Boleh juga. Kalau benar begitu, akan kubawa kamu ke Disneyland bermain selama 3 hari 3 malam. Mata Su Qianqian langsung berbinar. Laumu, ini kamu yang bilang. Ya, jangan ingkar janji. Ngomong-ngomong, tadi kamu bertemu siapa? Apa aku kenal? Laki-laki atau perempuan? Jangan-jangan benar seorang perempuan? Kamu bahkan belum sempat membuka mulut. Otaknya sudah mulai berimajinasi liar. Laumu, apa kamu diam-diam punya pacar? Cepat mengaku. Bertemu siapa bisa mengobrol lebih dari 1 jam? Kamu hanya bisa menjawab seadanya. Bukankah sudah kubilang? Bertemu teman. Dia langsung mendesak. Teman laki-laki atau perempuan? Kamu benar-benar kehabisan kata-kata. Teman laki-laki. Su Qianqian. Apa sih yang ada di kepalamu seharian ini? Aku tidak tahu. Sih, lagi pula. Kamu setiap hari bersamaku. Gadis cantik sepertiku, tapi sepertinya tidak punya niat jahat sama sekali. Jadi aku sangat curiga kamu suka sesama jenis. Jadi, apakah bertemu teman laki-laki atau perempuan? Itu sulit dikatakan. Kamu dengar. Apa-apaan ini? Su Qianqian, kamu seharian mencurigai orientasiku. Apa maksudmu? Hah? Tidak ada apa-apa. Kok? Hanya mengingatkanmu kalau ada gadis cantik di sisimu. Jangan sampai kamu salah jalan. Ya, Laumu. Kalau kamu benar-benar punya pacar laki-laki. Kalau kabar ini tersebar, bagaimana dengan reputasiku? Su Qianqian, kamu benar-benar dibuat bingung olehnya. Apa hubungannya denganmu? Dia malah menganalisis dengan wajah serius. Tentu saja ada hubungannya. Laumu, coba pikirkan. Kita berdua kan tidak terpisahkan selama 3 tahun penuh. Hasilnya, kamu malah punya pacar laki-laki. Bukankah itu membuktikan aku sama sekali tidak punya pesona sebagai wanita? Kalau tersebar, orang-orang pasti akan menertawakanku. Ekspresi pura-pura serius Su Qianqian langsung membuatmu tertawa. Bagaimana kamu bisa menahan tawa saat mengatakan itu? Tenang saja, aku tidak mungkin seperti yang kamu bilang. Menyukai sesama jenis? Benarkah? Kalau begitu aku lega. Su Qianqian terkikik di samping. Kamu berjalan di depan. Su Qianqian seperti anak ayam yang mengikuti induknya. Memeluk setumpuk barang. Dagunya menekan hati-hati di atas kardus susu. Kamu baru saja ingin membantunya. Dia malah buru-buru menolak. Tidak usah. Tidak usah. Laumu, aku bisa sendiri. Aku tidak percaya aku tidak bisa membawanya. Begitulah kalian kembali ke ruang tamu. Su Qianqian melempar barang-barangnya ke lantai. Lalu buru-buru menuang segelas air dan menenggaknya. Haus sekali. Barang seberat ini kubawa sendiri. Aku membawanya naik ke atas dalam sekali angkat. Laumu, aku hebat. Kan tanda tanya. Cepat puji aku. Kamu menahan tawa sambil mengacungkan jempol padanya. Lalu duduk di sofa dan mulai bermain ponsel. Su Qianqian melihat ponselnya. Oh ya, Laumu, sekarang sudah hampir jam 10. Masih ada 1 atau 2 jam lagi sebelum makan siang. Siang ini kita ke pusat kota. Yuk, restoran hotpot di seberang alun-alun itu. Atau makan barbeque juga boleh. Laumu, cepat putuskan. Mau makan apa? Makan siang ini aku yang traktir. Kakakmu Qianqian ini tidak kekurangan uang. Su Qianqian menepuk dadanya dengan gagah. Kamu saja yang putuskan. Aku makan apa saja boleh? Kalau begitu makan barbeque saja. Makanan itu enak sekali. Mata Su Qianqian berbinar. Baru saja mau melanjutkan bicara. Tepat pada saat itu, ponselmu tiba-tiba berdering. Yang menelepon adalah Yang Wei. Sahabatmu selama 3 tahun. Laumu, kamu di mana? Cepat ke warnet. Kita main bareng. Aku dan Teng Zi ada di warnet Meili di pusat kota. Lantai 4, kamar 401. Cepatlah. Akhirnya ujian selesai. Akhirnya kita bisa bersantai. Membosankan sekali di rumah terus. Ayo kita bertiga push rank bareng. Akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya skill Elko. Yang Wei benar-benar raja bual. Saat bermain game, omongannya tidak ada habisnya. Tapi anehnya, yang paling payah selalu dia. Ditambah dengan kepribadiannya yang sangat supel. Bermain dengannya, mungkin tidak menang. Tapi suasananya pasti seru. Lagi pula setelah ujian tidak ada kerjaan.
Kamu pun langsung setuju. Kamar 401. Kan tanda tanya. Oke, tunggu aku. Aku segera ke sana. Baiklah. Laumu. Cepat ya. Kamu datang saja. Tidak usah bawa apa-apa. Makanan dan minuman jangan dibeli. Aku dan Tengzi sudah siapkan semua. Sprite, cok, camilan pedas, mie instan. Semuanya ada. Kamu baru saja menutup telepon. Sukian-kian dengan penasaran mendekat dan bertanya. Ada apa? Laumu. Siapa yang menelpon? Mau pergi lagi? Baru pagi ini. Jadwalmu padat sekali. Masih bilang tidak punya pacar. Yang Wei dan Tengzi mengajakku ke warnet main bareng. Oh, mereka berdua. Ke warnet mana untuk main game? Sukian-kian dengan wajah tulus, bertanya dengan memelas. Boleh aku ikut? Laumu. Ajak aku pergi. Ya, tanda tanya. Seumur hidup aku belum pernah ke warnet. Kumohon. Laumu. Biarkan aku merasakan kesenangan orang dewasa. Gadis ini. Sukian-kian. Benar-benar polos. Bukan hanya dari cara bicaranya sehari-hari, tapi juga kalimat barusan. Langsung membuatmu bingung. Sukian-kian. Apa yang ada di pikiranmu? Cuma pergi ke warnet, kan tanda tanya. Kenapa bilang merasakan kesenangan orang dewasa? Bisakah kamu menggunakan kata-kata yang lebih normal? Tapi Sukian-kian masih menatapmu dengan wajah polos. Dia benar-benar tidak mengerti. Lagi pula, dia masih di usia yang lugu dan polos. Tentu tidak bisa dibandingkan denganmu. Sukian-kian tampak bingung. Ada apa? Laumu, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa aku salah bicara tadi? Aku kan hanya ingin kamu mengajakku pergi bersama. Sepertinya tidak ada yang salah. Kan tanda tanya. Lagi pula, kita kan sahabat. Kamu pergi main tanpa mengajak sahabatmu. Apa itu pantas? Paling-paling, biaya warnet dan camilan kalian semua aku yang bayar. Tapi syaratnya hanya satu, yaitu, kamu harus membawaku. Sukian-kian mengulurkan jari telunjuknya, menunjuk dirinya sendiri dengan mantap. Kamu dibuat tidak tahu harus tertawa atau menangis olehnya. Apa tadi aku bilang tidak akan mengajakmu? Mendengar itu, wajah Sukian-kian langsung berseri-seri. Sangat gembira. Hahaha. Laumu, kamu memang pengertian. Kemanapun pergi main selalu mengajakku. Memang sahabat terbaikku. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo berangkat sekarang. Sukian-kian sangat bersemangat. Seperti anak kecil yang diam-diam melakukan hal nakal di belakang orang tua. Laumu, tahu tidak? Ini pertama kalinya dalam hidupku aku pergi ke warnet. Nanti kalau ada yang tidak ku mengerti, kamu tidak boleh menertawakanku. Ya, tidak masalah. Nanti setelah sampai di warnet, aku pasti akan menertawakanmu habis-habisan. Hehe, Laumu, kamu baik sekali. Sukian-kian terkikik. Kata-kata itu keluar begitu saja. Tapi dia langsung sadar. Laumu, apaan sih kamu? Sengaja mau membuatku marah. Ya, tanda tanya. Tidak bisakah kamu menuruti perkataanku? Sukian-kian cemberut, mendengus pelan. Tapi dengan cepat kembali ke mode bersemangat. Sudahlah, Laumu. Jangan membuat Yang Wei dan Tengzi menunggu lama. Ayo kita cepat pergi. Aku sudah lama ingin melihat seperti apa warnet itu. Setelah itu, kamu dan Sukian-kian naik taksi. Langsung menuju ke arah alun-alun pusat kota. Sukian-kian duduk di kursi belakang. Menoleh dan bertanya. Oh ya, Laumu. Mereka janjian di warnet mana tadi? Apa warnet Mili yang di seberang alun-alun itu? Meskipun Sukian-kian bukan penduduk asli Jiangbei, tapi setidaknya dia sudah sekolah di sini selama 3 tahun. Dia cukup akrab dengan daerah ini. Dalam perjalanan ke pusat kota, mulut Sukian-kian tidak berhenti bicara. Laumu, menurutmu, buka warnet itu untung besar tidak? Ya, tanda tanya. Apalagi di lokasi strategis seperti pusat kota. Tak lama, mobil tiba di pusat kota. Begitu turun dari mobil, Sukian-kian langsung membayar ongkos taksi. Sebagai sahabatmu selama 3 tahun, Sukian-kian sangat royal padamu. Setiap kali keluar main, yang membayar tagihan selalu dia. Harus diakui, Sukian-kian sangat boros jika menyangkut dirimu. Tanpa berkedip sedikit pun, sama sekali tidak merasa sayang. Contohnya game mobile yang populer selama 2 tahun, Tian Tian Kupau.
karakter-karakter di akunmu yang bisa dibeli dengan uang. Sudah lengkap semua. Semuanya di top up oleh Sukian-kian untukmu. Jadi, Sukian-kian ini adalah tipe orang yang suka memberi. Dia merasa sangat senang jika bisa berbuat baik pada sahabatnya. Tiba-tiba dia teringat dan bertanya padamu. Oh ya, Laumu, dulu kamu kan suka sekali main tian-tian kupau. Aku sudah top up begitu banyak uang untukmu. Sekarang sudah tidak main lagi, beralih ke League of Legends. Sukian-kian sendiri belum pernah main. Tapi dia pernah dengar. Game. Ini sepertinya game online paling populer di komputer saat ini. Matanya berbinar menatapmu. Laumu, apa League of Legends juga bisa di top up? Meskipun aku tidak bisa main, tapi aku bisa top up untukmu. Nanti di warnet aku akan duduk di sampingmu dan menontonmu main. Sekalian belajar juga. Dengan kecerdasan sepertiku, pasti akan cepat bisa. Sukian-kian terlihat sangat percaya diri. Mendengar perkataan berani Sukian-kian, kamu jadi merasa kesal sekaligus lucu. Masa muda orang lain paling-paling hanya sedikit alay. Tapi masa puber Sukian-kian benar-benar seperti sejarah kelam yang hidup. Bisa sepolos ini benar-benar langka. Main game saja, dia berebut mau top up untukmu. Saat ini, kamu diam-diam bersumpah. Karena hidup kembali. Kamu tidak akan pernah lagi mengecewakan sahabat perempuan polos di depanmu ini. Kamu harus menebus semua hutangmu padanya di kehidupan sebelumnya. Adapun cara menebusnya, tentu saja dengan memberinya cuti melahirkan selama 98 hari. Begitulah. Tidak lama kemudian, kalian berdua melintasi alun-alun dan tiba di depan warnet Mili. Sukian-kian menunjuk papan nama di depan. Laumu, warnetnya yang ini. Kan tanda tanya. Kalau begitu kita sudah sampai. Kamu berjalan di depan seolah sudah hafal jalan. Sukian-kian mengikutimu dari belakang seperti pengikut setia. Kalian berdua naik ke lantai 4 dan membuka pintu kamar pribadi. Begitu masuk, kamu melihat Yang Wei dan Du Ziteng sedang bermain ranket sambil mengumpat rekan tim mereka yang payah. Sesekali mereka juga memukul keyboard dengan keras. Suasananya sangat panas. Begitu mereka melihatmu, mereka langsung mengerubungimu. Laumu, akhirnya kamu datang. Kami menunggumu. Tadi di game ranket, kami dapat rekan tim yang super payah. Aku sampai hampir membanting keyboard saking marahnya. Tapi tak lama, pandangan mereka jatuh pada Sukian-kian di belakangmu. Mereka langsung terkejut. Kenapa Sukian-kian ada di sini? Datang bersama Laumu pula. Di dalam kamar 401 warnet Mili, Yang Wei dan Du Ziteng menatapmu dengan penuh rasa ingin tahu. Laumu, jangan-jangan Sukian-kian semalam menginap di rumahmu? Ya, tanda tanya. Kedua sahabat ini terus bertanya tanpa henti. Laumu, apa Sukian-kian benar-benar tidur di rumahmu semalam? Kalian sudah sampai sejauh itu? Wah, kapan kalian berdua jadian di belakang kami? Masih menipu kami bilang cuma sahabat. Laumu, masalah sebesar ini kamu tidak bilang-bilang. Kamu bahkan menyembunyikannya dari kami. Keterlaluan sekali. Du Ziteng ikut menimpali. Benar. Laumu, selama 3 tahun di SMA, kita bertiga kan sahabat sejati. Seperti memakai celana yang sama. Dulu bukankah kita sudah bersumpah akan menjadi jomblo selamanya? Nanti kalau sudah tua, kita akan menggoda nenek-nenek di panti jompo bersama. Menari, main catur, minum teh. Masa tua seperti itu kan seru sekali. Sekarang kamu malah mengkhianati organisasi. Jadi tinggal kami berdua saja yang jomblo. Begitu tanda tanya. Wajah Du Ziteng penuh dengan kekesalan. Dan yang paling penting adalah yang kamu dekati bukan orang lain, tapi sahabat perempuanmu selama 3 tahun. Bukankah kita sepakat untuk tidak makan teman sendiri? Laumu, bagaimana kamu bisa tega melakukannya? Melihat kedua orang lucu ini dengan ekspresi terkejut, kamu tersenyum tak berdaya. Kalian mikir apa sih? Sama sekali bukan seperti itu. Murni karena Kian-kian kecil tidak mau pulang. Dia memaksa tinggal di rumahku. Jadi aku tidak punya pilihan selain setuju. Seperti penguntit saja. Begitu kamu selesai bicara, Sukian-kian di sampingmu langsung menyikutmu. Dia cemberut tidak puas. Hei, Laumu, jangan sembarangan bicara. Apa maksudmu aku tidak mau pulang dan memaksa tinggal di rumahmu?
Seperti penguntit pula. Laumu, caramu bicara seolah-olah aku yang mengejarmu. Kemarin kan hujan deras sekali. Aku juga tidak dapat tiket. Dan aku belum pernah menginap di hotel. Selama 3 tahun di SMA. Kamu adalah sahabat terbaikku. Kalau ada masalah, tentu saja aku akan mencarimu lebih dulu. Kamu tertawa. Hahaha. Kan intinya sama saja. Mana sama? Jauh berbeda. Tahu, menggunakan kata penguntit untuk mendeskripsikanku. Orang yang tidak tahu bisa benar-benar mengira aku mengejarmu. Ganti kata lain. Membujuk dengan gigih. Itu baru pas. Yang Wih dan Dusiteng baru mengerti. Oh, jadi begitu. Kami salah paham. Kami kira kalian berdua diam-diam sudah jadian. Kamu duduk di kursi kosong di sebelah Yang Wei. Sukian Kian juga duduk di sebelahmu. Dia tersenyum sambil mengangguk. Bahkan menggoyangkan badannya dengan genit di kursi. Sukian Kian saat ini benar-benar menggemaskan. Terutama karakternya. Dia benar-benar sumber kebahagiaan. Sementara itu, Yang Wih dan Du Ziteng di sebelahnya. Melihat interaksi akrabmu dengan Sukian Kian. Mereka saling bertatapan diam-diam. Tidak berkata apa-apa, tapi dalam hati mereka tahu segalanya. Ini mana seperti sahabat biasa. Apalagi, tidak ada persahabatan murni antara laki-laki dan perempuan. Kecuali salah satunya benar-benar tidak menarik. Mereka berdua sudah merencanakan. Setelah selesai kerja paruh waktu di warnet Mili selama 2 bulan ini, mereka harus mentraktirmu makan secara pribadi. Nanti, mereka harus bertanya dengan jelas. Apa perasaanmu sebenarnya pada Sukian Kian? Laumu, Syipati. Cepat login. Kita main ranked. Rekan tim tadi benar-benar payah. Skillnya membuatku pusing. Ayam saja lebih pintar main darinya. Kamu dengan cepat login ke akun League of Legends. Lagi pula, kamu terlahir kembali dengan pengalaman puluhan tahun. Di kehidupan sebelumnya, kamu sering sekali memainkan game ini. Jadi dalam hal skill, meskipun tidak bisa mengalahkan pemain pro, tapi untuk menghadapi pemain biasa, itu sangat mudah. Mengalahkan mereka seperti main-main saja. Kemudian, kamu dan Yang Wei berdua memulai game ranked. Sukian Kian duduk manis di samping, menonton semua gerakanmu. Berharap bisa mencuri beberapa trik agar kamu mau mengajarinya. Sukian Kian, aku lapar. Aku mau makan mie instan. Sambil bermain game, kamu berkata tanpa menoleh. Oh, baiklah. Aku bantu buka bungkusnya. Atau mau kusuapi saja? Laumu. Sukian Kian seperti asisten kecil. Merobak bungkus. Mengambil sepotong kecil dan menyodorkannya ke mulutmu. Bagaimana? Laumu, anak. Kan tanda tanya. Kamu harus berterima kasih punya sahabat perempuan sebaik aku. Lihat, kamu hanya perlu main game. Aku yang bertanggung jawab memberimu makan. Enak kan? Sukian Kian terkikik sambil memamerkan jasanya. Mau sepotong lagi? Sini. Sukian Kian langsung mengambil sepotong lagi dan menyuapimu. Adegan ini langsung membuat Yang Wei dan Du Ziteng di samping tercengang. Sukian Kian ini benar-benar sabar. Dan selama 3 tahun di SMA, kebaikannya padamu, semua orang bisa melihatnya. Terutama para siswa laki-laki di kelas. Siapa yang tidak iri padamu punya Sukian Kian? Sahabat dewa sepertinya. Tidak hanya karakternya baik, penampilannya juga sangat cantik. Kuncinya, dia selalu memberimu uang. Punya sahabat perempuan seperti ini. Meskipun jomblo seumur hidup, juga sepadan. Saat Yang Wei dan Du Ziteng sedang berpikir begitu, mereka mendengar teriakan dari headset. Sial! Aku mau mati! Laumu, cepat tolong aku. Jarimu menari di atas keyboard. Serangkaian combo yang mulus. 2 hero lawan, langsung kamu habisi. Double kill didapat. Yang Wei dan Du Ziteng langsung berteriak kaget. Laumu, skillmu hebat sekali. Kapan kamu diam-diam berlatih? Rasanya jauh lebih hebat dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, notifikasi berturut-turut muncul di layar komputer. Triple kill, quadra kill, pentakill. Yang Wei dan Du Ziteng di samping sudah ternganga. Sial, Laumu, keren sekali. Melihat reaksi berlebihan mereka, Sukian Kian juga ikut terkejut. Wow, kapan Laumu jadi sehebat ini? Sukian Kian yang duduk di sebelahmu juga menatap dengan kagum. Laumu,
Meskipun aku tidak mengerti. Tapi aku merasa permainanmu hebat sekali. Memang hebat kamu. Dia menggoyangkan mie instan di tangannya. Masih mau? Tidak. Tolong buka botol coke itu. Aku mau minum seteguk. Oke. Sukian-kian mengangguk patuh. Mengambil botol coke dan mulai memutarnya. Tapi tenaganya terlalu kecil. Dia tidak bisa membukanya. Akhirnya karena panik, dia langsung menggunakan mulutnya. Mencoba menggigit tutup botol hingga terbuka. Sukian-kian, apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Membantumu membuka tutup botol. Dia berusaha sekuat tenaga. Rasanya giginya hampir copot. Akhirnya, dia berhasil membuka tutup botol sialan ini. Hehe, akhirnya terbuka. Kalau tenaga tidak cukup, pakai gigi saja. Laumu, cepat minum. Yang Wih dan Du Ziteng di samping. Kedua sahabat itu tercengang melihatnya. Dibandingkan dengan skill gamemu yang luar biasa, mereka sekarang lebih iri padamu. Punya sahabat perempuan seperti ini. Cantik dan sangat penurut. Kalau itu mereka, pasti sudah lama mereka dekati. Sukian-kian menatapmu dengan penuh harap. Laumu, atas jasaku membantumu membuka tutup botol. Sampai gigiku hampir copot. Game selanjutnya ajak aku main. Ya, tanda tanya. Ajari aku. Baiklah, login akunmu. Oke, login pakai Kiki. Kan tanda tanya. Jadi, di bawah bimbinganmu, Sukian-kian berhasil login dan mendaftar dengan lancar. Tak lama kemudian, kalian masuk ke dalam game bersama. Tangan kanan Sukian-kian memegang mouse dengan erat. Tangan kirinya kaku di atas keyboard. Terlihat sangat tegang. Laumu, aku harus melakukan apa? Kamu pun dengan sabar mengajari Sukian-kian sepanjang permainan. Selama satu game, kamu terus melindunginya. Membawanya menang dengan mudah. Kamu melirik jam. Tanpa sadar sudah hampir jam 11 siang. Sukian-kian memegangi perutnya. Menatapmu dengan memelas. Laumu, sudah siang? Perutku lapar. Ayo kita keluar cari makan. Aku yang traktir. Ya, mau makan apa? Barbeque. Kan tanda tanya. Ayo pergi.